Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat sore pemirsa. Bersama saya Yohana Margareta, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan tim liputan Metro TV. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda langsung melihat situasi arus mudik terkini dari Terminal Kampung Rambutan dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ada jurnalis Metro TV Khonita Rahman dari Terminal KP Rambutan dan Satrio Adi dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Nah, kita akan lihat dulu dari Terminal Kampung Rambutan sore ini. Silakan laporannya. Bagaimana arus mudik di Terminal Kampung Rambutan hingga sore ini? Memang data. Ya, selamat sore Yohana. Kalau kita melihat data sementara pada pagi hari ini mulai dari jam 6 pagi hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, ini terpantau sudah ada 64 keberangkatan bus, di mana 64 keberangkatan bus ini diikuti oleh 638 penumpang. Dan untuk bus yang tiba di Terminal Kampung Rambutan ini ada berjumlah 99 bus dengan total penumpang yakni 494 penumpang. Kalau kita bandingkan dengan kemarin 23 Maret 2025 ini tren keberangkatan penumpang mengalami penurunan di jam yang sama yakni di jam 6 pagi hingga jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan untuk total keberangkatan bus di Terminal Kampung Rambutan pada tanggal 23 Maret 2025 ini mulai pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat ini sudah ada 109 bus yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan, sedangkan untuk penumpangnya yakni berjumlah 1.300 penumpang. Sementara itu untuk kedatangan bus yang tiba di Terminal Kampung Rambutan pada 23 Maret kemarin 2025 ini ada 250 bus dengan total penumpang yakni 1.024 total penumpang. Dan kalau kita melihat pemirsa dan Yohana, memang di periode mudik di tahun ini di Terminal Kampung Rambutan sudah mulai terlihat tren peningkatan para penumpang yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan sudah dimulai pada tanggal 22 Maret 2025. Namun untuk situasi terkini yang ada di Terminal Kampung Rambutan berdasarkan pantauan kami ini sudah mulai landai, di mana tadi memang kepadatan terjadi pada pagi hari di pukul 6 hingga pukul 2 siang. Namun memang dinyatakan pada di Terminal Kampung Rambutan ini kepadatan biasanya terjadi di sekitar pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara pada malam hari tren penumpang ini mengalami penurunan dibandingkan dengan penumpang yang berangkat pada pagi hingga sore hari. Sementara itu untuk data terkini pada hari ini pukul 6 hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, total penumpang mayoritas berangkat dengan tujuan menuju ke Padang ini meningkat sebesar 20%. Sementara untuk keberangkatan penumpang dengan tujuan ke Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Jawa Barat ini masih terpantau landai, belum ada peningkatan yang signifikan atau belum ada peningkatan yang drastis. Dan kalau kita melihat juga di area ruang tunggu ini pemirsa ada pos pelayanan, lalu juga ada ruang kesehatan dan juga ada pusat informasi di mana ini untuk menunjang para calon penumpang agar lebih nyaman saat melaksanakan mudik Lebaran 2025, di mana untuk pos pelayanan ini dapat menerima laporan-laporan dari para calon penumpang. Kembali ke Anda di studio, Yohana. Baik, terima kasih Khonita untuk laporannya terkini langsung dari Terminal Kampung Rambutan ya. Nah, dari Khonita kita ke Stasiun Pasar Senen, ada Adi di sana. Adi, apakah Stasiun Senen masih ramai hingga sore hari ini? Ya, Yohanes, sejumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api untuk melakukan perjalanan mudik pada hari ini sudah mulai memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat di H-7 Lebaran. PT KAI Daup 1 Jakarta mencatat
pihaknya telah menyediakan 1.858 perjalanan kereta api jarak jauh pada masa angkutan Lebaran kali ini dengan total ketersediaan tempat duduk mencapai 1.034.000 lebih tempat duduk yang disediakan. Jumlah ini merupakan total dari seluruh stasiun yang ada di wilayah Daup 1 Jakarta, seperti stasiun Pasar Senen ini, di mana stasiun Pasar Senen menyediakan sekitar 868 kereta yang beroperasi selama masa angkutan Lebaran dengan total rata-rata per hari penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini mencapai 25.000 lebih penumpang berangkat ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Dan adapun destinasi favorit pada momen Lebaran tahun ini, PT KAI mencatat ada 2 kota, yaitu Purwokerto dan juga Surabaya. Dan jumlah ini tentu akan terus meningkat mengingat masih ada 7 hari lagi hingga kita menyambut momen Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, jumlah ini juga meningkat ketimbang periode sebelumnya, di mana pada 2024 ini jumlah kapasitas yang disediakan KAI tidak lebih banyak daripada tahun ini. Jumlah meningkat sekitar 10 hingga 11%. Selain meningkatkan kapasitas, PT KAI Daup 1 Jakarta juga memperbarui fasilitasnya seperti ruangan ber-AC di koridor ekonomi dan juga ada eskalator menuju ke peron kereta hingga penggunaan teknologi pengenal wajah atau face recognition untuk menggantikan pengecekan tiket secara manual. Kita simak pernyataan dari manajer Humas PT KAI Daup 1 Jakarta berikut ini. Peningkatan pelayanan fasilitas pada para pelanggan. Tahun kemarin belum ada pelayanan ruangan ber-AC. Jadi hari ini mulai dari tahun baru kemarin hingga Lebaran ini ada di hall ekonomi stasiun Pasar Senen itu sudah dilengkapi air conditioner. Kemudian tangga yang tadinya manual sekarang sudah menggunakan eskalator, dan semangat kereta api untuk mengurangi sampah, kami telah membuat sampah-sampah untuk memilah. Kita lengkapi dengan water station, jadi bagi para penumpang cukup membawa tumbler, nanti isi ulangnya di dalam stasiun, ada fasilitas gratis. Dan bagi para pelanggan yang sudah memiliki e-tiket atau sudah terdaftar dalam face recognition, tidak perlu lagi cetak tiket lagi. Itu adalah beberapa fasilitas baru yang disediakan di stasiun Pasar Senen ini, jadi para pemudik lebih nyaman dan lebih kuat berpuasa karena ruang tunggu yang biasanya ini panas saat ini sudah ber-AC. Dan selain itu juga para pemudik dihimbau untuk selalu memeriksa jadwal keberangkatan agar tidak telat ketika sampai di stasiun dan tidak tertinggal kereta. Dan selain memeriksa tiket keberangkatan, para pemudik juga dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam menjaga barang bawaan dan sanak famili agar selamat sampai tujuan, tidak hanya sampai kampung halaman namun selamat sampai tujuan ketika tiba di arus balik nanti. Dan PT KAI Daup 1 Jakarta juga memprediksi bahwa puncak arus mudik yang terjadi di stasiun Pasar Senen ini terjadi pada tanggal 28 Maret hingga tanggal 30 Maret 2025 mendatang. Yohana. Baik, terima kasih Satrio Adi untuk laporannya langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya juga ada Konita dari Terminal Kampung Rambutan. Terima kasih teman-teman. Dan pemirsa, sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Terminal Raja Basa Bandar Lampung mulai ramai pemudik. Sejumlah warga melakukan perjalanan mudik menggunakan armada bus menuju Pelabuhan Bakaheni, Lampung Selatan. Salah seorang penumpang asal Brebes, Jawa Tengah mengaku melakukan mudik pada hari ini karena memanfaatkan hari libur. Dan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, pihak terminal menyediakan bus tambahan dan mendirikan posko pelayanan pengamanan.
Ya pemirsa, itu tadi informasi mudik untuk Anda. Semoga bermanfaat untuk informasi arus mudik Anda. Nah, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan untuk mudik non-stop. Stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda dan juga menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan juga jalur yang mana agar selamat sampai tujuan. Saksikan terus Monitor Mudik 2025 hanya di Metro TV. Mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.